Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Afifah Zanuba dengan NIM 3420200045. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang dibangun dari dua kecerdasan, yakni intelektual dan emosional. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual adalah orang yang bisa memecahkan permasalahan, tidak hanya menggunakan rasio dan emosi saja, namun mereka menghubungkan dengan makna kehidupan secara spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku untuk mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Spiritual content adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai agama sebagai pusat keyakinan dan landasan untuk melakukan segala sesuatu dengan benar dan serta mampu menyenergikan IQ, EQ, dan SQ secara komprehensif. Menurut Dana Zohar dan Ian Marshall, setidaknya ada 9 tanda orang yang mempunyai kecerdasan spiritual. Yang pertama, kemampuan bersikap fleksibel. Yang kedua, tingkat kesadaran tinggi. Yang ketiga, kemampuan menghadapi penderitaan. Yang keempat, kemampuan menghadapi rasa takut. Yang kelima, kualitas hidup yang diilhami dari visi dan nilai. Keenam, enggan menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Ketujuh, cenderung melihat keterkaitan berbagai hal. Kedelapan, cenderung bertanya mengapa atau bagaimana jika. Kesembilan, pemimpin yang penuh pengabdian dan bertanggung jawab. Langkah-langkah mengembangkan kecerdasan spiritual ada 3. Yang pertama, membiasakan diri bersikap positif. Yang kedua, memberikan sesuatu yang terbaik. Yang ketiga, menggali hikmah di setiap kejadian. Beberapa fungsi kecerdasan spiritual menurut Dana Zohar dan Ian Marshall. Yang ke-1, kecerdasan spiritual digunakan dalam masalah eksistensial, yaitu ketika kita secara pribadi terpuruk, terjebak oleh kebiasaan, kekhawatiran, dan masalah-masa lalu akibat penyakit dan kesedihan. Kedua, kecerdasan spiritual menjadikan kita sadar bahwa kita memiliki masalah eksistensial dan membuat kita mampu mengatasinya, karena kecerdasan spiritual memberi kita semua rasa yang menyangkut perjuangan hidup. 3. Kecerdasan spiritual membuat manusia mempunyai pemahaman tentang siapa dirinya dan apa makna segala sesuatu dan bagaimana semua itu diberikan tempat dalam hidup dunia kepada orang lain dan makna-makna mereka. 4. Kecerdasan spiritual sebagai landasan bagi seseorang untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif, karena kecerdasan spiritual merupakan puncak dari kecerdasan manusia. Yang kelima, kecerdasan spiritual menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks dan makna yang lebih luas dan kaya, sehingga manusia lebih kreatif, luas, berwawasan luas, berani, optimis, dan fleksibel, karena ia terkait langsung dengan problem-problem eksistensi yang selalu ada dalam kehidupan. 6. Kecerdasan spiritual dapat memberikan rasa moral, kemampuan menyesuaikan aturan yang kaku dibarengi dengan pemahaman sampai batasnya. Karena dengan memiliki kecerdasan spiritual memungkinkan seseorang bertanya, apakah saya ingin berada pada situasi ini atau tidak? Intinya, kecerdasan spiritual berfungsi untuk mengarahkan situasi. 7. Kecerdasan spiritual dapat menjadikan lebih cerdas secara spiritual dalam beragama, sehingga seseorang
yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi tidak berpikir eksklusif, fanatik, dan berprasangka. Ada 3 faktor yang dapat membuat seseorang terhambat secara spiritual. 1. Karena yang bersangkutan tidak mengembangkan beberapa bagian dari dirinya sama sekali. Kedua, telah mengembangkan beberapa bagian namun tidak proporsional atau dengan cara yang salah. Yang ketiga, adanya pertentangan atau buruknya hubungan antara bagian dengan bagian. Terima kasih telah menonton dan melihat beberapa penjelasan kecerdasan spiritual. Saya Irma Afifah Zanubah sekali lagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.